Sobat Kuning Putih, kali ini kita akan menyambut calon peserta didik baru, yaitu siswa-siswi kelas 10. Tentu, para siswa-siswi baru perlu beradaptasi dan perlu pengenalan terhadap lingkungan SMAK Syuradikara. Nah, dalam pengenalan ini akan ada banyak yang perlu diketahui, mulai dari lingkungan sekolah, fasilitas, ataupun sistem pembelajaran yang ada di SMAK Syuradikara. Nah, teman-teman, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, untuk membangun rasa sayang terhadap komunitas ini, maka perlu ada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Beruntungnya, kali ini tim jurnalis muda Syuradikara berkesempatan untuk meliput dan mewawancarai kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik baru. Penasaran ingin tahu keseruannya? Yuk simak liputan berikut ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS juga dikenal dengan masa orientasi siswa dan masa orientasi peserta didik baru adalah sebuah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh sekolah setiap awal tahun ajaran baru guna memperkenalkan lingkungan sekolah kepada para peserta didik. MPLS dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. Pada tanggal 11 Juli 2022, SMAK Syuradikara menyelenggarakan kegiatan MPLS bagi para peserta didik baru angkatan 69. Selamat datang di kampus Kuning Putih Kunepara. MPLS ini berlangsung selama 6 hari, yakni dari tanggal 11 Juli sampai dengan 16 Juli 2022. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilakukan di lingkungan SMAK Syuradikara, yakni ruang kelas, kapela, lapangan apel, lapangan olahraga, dan naungan hijau Syuradikara. Iya, bagaimana kabarnya? Baik, salam dan bahagia untuk kita semua. Oh ya, SMAK Syuradikara mengelompokkan peserta didik baru berdasarkan 12 gugus sesuai dengan jumlah siswa baru yang masuk ke Syuradikara. Setiap gugus ini berjumlah sekitar 34 siswa-siswi. Nah, ada yang menarik nih Sobat Kuning Putih. Ke-12 gugus tersebut diberi nama-nama Rektor Biara Santo Mikael dan kepala sekolah yang sudah pernah berkarya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Keren kan? Peserta didik baru juga melakukan berbagai macam kegiatan dalam MPLS, dimulai dengan apel pembukaan, pembagian kelompok, tes diagnostik, berlatih lagu-lagu Syuradikara, pengenalan OSIS MPK, olahraga gembira, berlatih membuat yel-yel gugus, persiapan malam inaugurasi bersama penamping gugus peserta didik, hanya sekedar angin lalu. hingga puncak masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu malam inaugurasi. Nah, Sobat Kuning Putih, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta MPLS. Halo. Halo Kak. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fajar Kanda Araumardi, biasa disapa Kanda. Saya berasal dari IMB, tepatnya di Jalan Marilonga. Saya dari gugus Donatus. Apa alasan Kanda memilih Syuradikara sebagai tempat baru untuk menimba ilmu? Yang pastinya sekolah Syuradikara ini adalah sekolah favorit ya di kota IMB ini, termasuk sekolah favorit. Juga memiliki banyak prestasi, kemudian langsung ke lapangan basket, ayo. Visi, misi, dan moto yang bagi saya kayaknya baik di sekolah ini. Apakah ada perubahan pandangan Kanda tentang Syuradikara sebelum dan sesudah menginjakan kaki di SMAK Syuradikara? Baik, sebelum saya menginjaki kaki di Syuradikara ini, saya mengira sekolah Syuradikara ini adalah sekolah yang sama lah, tingkatan menengah atas pada sama sekolah lain juga. Tetapi setelah saya mencoba untuk mendaftarkan diri di sekolah ini, saya begitu merasa terkesan ya ketika juga saya mengikuti kegiatan MPLS ini. Saya mendapatkan banyak pengalaman
juga bisa bersosialisasi juga kepada teman-teman dan lingkungan sekolah. Dan juga saya mungkin bisa dapat ilmu-ilmu mungkin yang belum saya dapat pelajari sebelumnya di sekolah-sekolah lain. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanda. Nah, Sobat Kuning Putih, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta MPLS. Halo. Halo Kak, halo Sobat Kuning Putih. Perkenalkan, nama saya Aurelia Cintia Vini Luasana. Saya berasal dari Gugus Baden. Saya juga berasal dari Kabupaten Ngada, khususnya di Bajau. Nah, Cinta, apa alasan Cinta memilih Suradikara sebagai tempat untuk menuntut ilmu? Ya, jadi baik, alasan saya memilih Suradikara karena menurut pandangan saya dan menurut pandangan banyak orang juga, Suradikara ini merupakan sekolah yang banyak menghasilkan orang-orang yang sangat baik dan sangat berpengaruh baik bagi masyarakat di sekitarnya. Suradikara juga menghasilkan orang-orang yang bisa menjadi pahlawan bangsa, pahlawan nasional. Kebanyakan anak-anak lulusan Suradikara itu banyak menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses di masa depannya. Setelah bersekolah di sini, apa ada target yang Cinta ingin capai? Kalau target sih, saya hanya ingin menjadi seorang yang berguna bagi masa depan, bagi orang banyak, terutama bisa membanggakan kedua orang tua. Selain itu juga mungkin salah satu target saya, dan mungkin bukan hanya saya menargetkan itu, saya semua orang bahkan yang ada di sini menargetkan untuk mendapatkan beasiswa, melanjutkan sekolah di Jepang. Lalu yang terakhir nih, apakah ada perubahan pandangan Cinta terhadap Suradikara sebelum dan sesudah menginjakan kaki di SMAK Suradikara? Kalau dari saya, pandangan saya dari awal memang seperti ini. Suradikara tuh bukan hanya baik saja di pendidikan dan pokoknya di bagian pendidikannya saja, tetapi untuk ekstrakurikuler dan bagian-bagian lainnya seperti CMS, ada tentang kecantikan dan seni tari. Di situ yang mungkin di SMA lain tidak ada. Jadi menurut saya tuh SMA Suradikara tuh kalau kita dari luar sejak kita cukup berpikir sejak SMA Suradikara itu sudah baik. Dan ternyata saya ketika masuk ke sini juga apa yang saya pikirkan terjadi di sini. Terima kasih. Nah, teman-teman, tidak terasa wawancara kita sudah berakhir. Oleh karena itu, saya dan tim jurnalis muda Suradikara yang melaporkan pamit undur diri. Viva Suradikara, salam pencipta pahlawan utama.